Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Saroja dari SMK Negeri 1 Pedan, Klaten. Tanya untuk Pak Bekti. Ada dua pertanyaan. Yang pertama usulan. Untuk sosialisasi seperti ini sebaiknya itu sebelum PDSS ditutup, sehingga kalau ada permasalahan seperti ini kita bisa memperbaiki. Kemudian yang kedua, ini pertanyaan kasus di sekolah kami. Kemarin kami mengisikan kurikulum dan input nilai siswa. Sudah kami tuliskan muatan lokal, bahasa Jawa, dan mapel pilihan. Sudah sampai finalisasi, kemudian saya ekspor untuk anak-anak biar ngecek. Ternyata mapel yang muncul itu bahasa Jawa semua. Ini dua jurusan. Kebetulan di tempat kami ada 5 jurusan. Yang jurusan akuntansi dan rekayasa perangkat lunak itu yang dua mapel yang saya isikan itu kok bahasa Jawanya ada 2. Padahal di kurikulum dan di input nilai itu sudah diganti nama mapelnya itu sesuai mapel pilihan sama muatan lokal. Mungkin ini adakah solusi atau ini bermasalah apa enggak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dari Pedan. Oke, berikutnya monggo. Sing ganteng ya terus sing ayu, Mas. Kan. Yo sing ayu sih. Ganteng ayu ngono wae. Nggih, terima kasih. Nama saya Triwidati dari SMA 2 Sukoharjo. Ada 2 pertanyaan, Bapak. Yang pertama untuk mapel pendukung, apakah ini betul-betul yang termuat di dalam peraturan menteri itu syarat mutlak? Karena ada beberapa siswa yang memilih prodi yang mapel pendukungnya itu hanya ditempuh di kelas 10. Kemudian yang kedua, untuk kriteria seleksi SNBP, secara khusus kemarin ditanyakan anak kami di prodi olahraga, ada 4 siswa di mana yang 2 itu dia prestasinya internasional dan nasional, tetapi nilai olahraganya itu lebih rendah dibandingkan anak yang nilai prestasinya itu hanya kabupaten dan provinsi. Nah, ini bagaimana kriterianya? Kami kemarin ditanya, sebetulnya yang dipertimbangkan paling atas itu yang sertifikatnya olahraga atau nilai olahraganya. Demikian Pak, terima kasih matur nuwun. Pak Widi stop dulu ya. Ganteng ayu, nanti ganteng ayu lagi ya. Supaya saya nggak lupa. Siapa tahu yang saya jawaban ini terus agak melebar terus bisa menjawab yang lain gitu ya. Monggo. Ya, yang pertama, mohon maaf Pak, ini sebenarnya UNS sudah meminta saya di Januari pertengahan ya kayaknya. Atau awal-awal ya boleh ya. Iya. Cuma nggak cocok waktunya gitu ya Bapak Ibu. Mohon maaf sekali waktu itu saya nggak bisa gitu ya. Jadi UNS sudah berusaha sebelum penutupan PDSS, saya lupa tanggal 20-an berapa waktu itu ya. Mohon maaf itu. Terus kemudian yang 2 tentang mapel. Ya, ini sebenarnya nomor 2 ini agak mirip dengan pertanyaan Ibu tadi ya. Ini tadi SMK ya kan, dari SMA ya. Begini ya, untuk yang hubungannya dengan mapel pendukung ya yang ada di Permen 234 itu ya. Jadi gini, itu hanya berlaku untuk yang SMA. SMK nggak berlaku. Karena SMK sebenarnya mau ada sendiri tapi nggak jadi dikeluarkan. Sehingga itu bebas ditentukan oleh masing-masing PTN. Mau seperti apa yang dari SMK. Ya, itu kebijakan masing-masing PTN. Yang dari SMA sampai detik ini masih berlaku karena permen itu belum dirubah. Ya, semoga nanti bisa ada perubahan. Tapi ya selama tidak ada perubahan ya amati saja. Selama tidak akan ya seperti itu. Ya. Jadi begini Bapak Ibu. Untuk yang sebenarnya gini, ini harus bisik-bisik. Yang kurikulum 2013 lebih diuntungkan di SNBP. Kenapa? Saya kasih ilustrasi begini. Bapak ngajar apa Pak? BK ya. Misalnya Bapak ngajar fisika. Ngajar fisika Pak ya. Di sekolah Bapak ada 1 kursi mau direbutkan anak SMP 2 orang. Yang 1 ada pelajaran fisikanya waktu SMP 1-nya enggak. Kira-kira Bapak milih yang mana? Yang ada fisikanya. Sama di perguruan tinggi Bapak Ibu. Jadi kalau ada anak mapelnya itu enggak cocok dengan prodi yang dipilih, ya dia akan urutan kesekian untuk dipilih. Masalahnya kuota SNBP itu kecil.
Kira-kira kalau misalnya 20%, katakanlah 200 daya tamu total itu banyak sekali, kecil sekali yang sampai 200, rata-rata 100-an. Nah, katakanlah 200 lah, 200 itu berarti cuma 40. Kira-kira menurut Bapak Ibu, 40 kursi itu yang lamar dari kurikulum 2013 berapa? 40? Enggak, 400. Gitu kira-kira. Apalagi jurusan publik kayak kedokteran 1000. Gitu loh. Terus kurikulum merdeka mungkin ada 1000 juga. Kira-kira sama prodi kedokteran dia akan milih anak yang ada pelajaran lengkap kimia, biologi, bahkan fisika, atau cuma ada biologinya atau kimianya toh? Yang lengkap lah, seperti Bapak tadi, seperti Bapak Ibu. Ya bukan Bapak Ibu kalau ngajar itu ya stres. Gitu. Dosen ya stres, jadi pilih lah itu. Ya, kita terpilih yang itu. Sehingga ketika SNBP ini tolong Bapak Ibu beri pengarahan anak-anak yang memang mau memilih prodi sesuatu, prodi mapel pilihannya yang dia punya di semester 3, 4, 5, ya kan yang sama itu kan semester 1 dan 2 itu yang kurikulum 2003 kurikulum merdeka kan. Maka yang kira-kira mendukung. Loh Pak, ini mendukung saya ada fisika, kimia, ada biologi. Mendukung kan Pak kedokteran? Iya sih mendukung. Tapi kalau yang di sana ada fisika, matematika lengkap, kira-kira milih yang sana. Jadi bisa saja terjadi ada anak di satu sekolah, ada kimia fisika, rankingnya ranking 5, ada anak cuma punya kimia atau ranking 1 yang diterima angka ranking 5. Dan itu terjadi banyak sekali. Walaupun ranking 1 tapi mata pelajaran enggak. Loh anak-anak sekarang kemarin ketika dikasih kurikulum merdeka, ya orang golek enake, terus golek mata pelajaran sing gampang-gampang. Ya wis, nasib berarti kan. Orang kita kan gitu, cari yang gampang, begitu dah ini rame gitu loh. Ya, gitu ya. Itu kejadian fakta di lapangannya begitu. Ya saya bilang tadi, saya nggak bilang kurikulum merdeka dirugikan, enggak ya. Saya bilang kurikulum 13 diuntungkan, itu aja, ya. Ya, oke ya. Terus apalagi tadi ya? Tentang tentang bahasa Jawa yang tadi bahasa Jawa semua. Begini, Pak. PDSS yang kami buat untuk mendata itu sebenarnya kami akan mengambil semua data apapun. Jadi apapun siswa, pelajaran apapun diisikan saja. Ya. Kurikulum 2000, kurikulum merdeka memang agak beda. Kami nggak bisa mesti, yang bisa kami state hanya yang semester 1 dan semester 2. Karena itu sama, IPA semua kan. Masalahnya ini orang kita aturan di kurikulum merdeka semester 1-2 adanya IPA sama IPS. Tapi sekolah akhirnya membreakdown jadi fisika, kimia, biologi. Alasannya kalau nggak gitu gurunya kurang jam ngajar, ya kan? Tambah masalah lagi sudah benar gitu. Kami aplikasi ngikut ini muncul kayak gini. Tapi yang itu kami sudah selesaikan, kami rapat nanti akan edaran kepada semua PTN yang begitu nanti akan yang nggak dianggap sebagai nilai yang berbeda yang kena sanksi tadi, ya. Kan punyanya kalau gitu kami rata-rata ya kami isikan. Nah ini, ya nanti kemungkinan kalau ada di rata-rata nggak apa-apa, tapi harus bisa ditunjukkan fisika, kimia, biologi di semester 2 ada nilainya berapa. Mungkin dibekali saja siswa yang memang kurikulum merdeka tapi tidak sesuai aturan kurikulum merdeka, buat surat pendamping dari kepala sekolah yang menyatakan bahwa fisika, kimia, biologi ini nilainya ada sini, yang kami masuk adalah rata-ratanya, nanti disuruh bawa siswanya kalau didaftar ulang, kalau diterima. Ya, itu nanti kami juga akan berikan edaran kepada semua rektor, semua direktur politeknik untuk memperhatikan itu. Sudah kita rapatkan tentang itu ya. Terkait tadi dengan bahasa Jawa semua, saya kurang paham, tapi intinya Pak, nggak apa-apa sih sebenarnya ya. Yang penting semua masukkan saja. Karena nanti itu akan dilihat tidak pakai sistem kok, kalau SNBP ini, orang per orang kok yang ngelihat. Ya. Menyambung tentang 4 prestasi tadi, begini Bapak Ibu. Aturan itu untuk seleksi SNBP ini belum dirubah ya, ikut permen sekarang ya. Ya nanti semoga akan ada perubahan. Tapi kalau nggak bisa berubah karena kendala waktu dan segala macam, kan kita kementerian ini melakukan restrukturisasi. Hari ini saja baru mau dilantik pejabatnya. Itu ya, di situ kan disebutkan untuk SNBP seleksinya adalah minimal 50% bobotnya untuk rata-rata nilai rapot semester 1 sampai semester 5. Kan gitu kan? Kategori 1. Ini saja sebenarnya kita sudah nggak cocok di PTN. Masa
siswa di sekolah lain diperbandingkan dengan rapot siswa di sekolah lain, itu kan tidak fair. Ya kan, ya nggak bisa dibangun. Jangankan itu, satu sekolah beda kelas, gurunya beda semua, ya nggak bisa dibandingkan gitu loh kan. Ya kan, harusnya kan gitu kan. Tapi ini permennya ngomong gitu, ya sudah. Terus kemudian ditambah yang kategori 2, maksimal 50% berasal dari nilai mata mapel pendukung 1 atau 2. Itu nggak harus 2 ya, 1 atau 2. Khusus SMA ada aturannya, khusus SMK diatur sendiri oleh PTN. Mas Widi nanya saya kemarin, bolak-balik mana aturannya? Ya nggak ada, sampai sekarang nggak ada ya itu ya. Nah, terus ditambah nanti kalau milih prodi seni olahraga portofolio itu, terus kemudian prestasi yang diunggah, sertifikat-sertifikat itu. Tapi sertifikat-sertifikat ini jangan sertifikat abal-abal. Banyak sertifikat abal-abalnya tahu di luar negeri lagi. Tapi ya aneh, lomba juara luar negeri pesertanya hanya Indonesia dan Thailand karena lombanya di Thailand. Ya nggak masuk akal ya. Kalau yang internasional ya negaranya banyak. Dan di luar negeri itu orang tahu kita butuh itu ada acara-acara itu. Tambah paket-paket tur gitu kan, biasa kan itu kan. Ya kan, dimenangkan ya menang. Ada sekolah siswanya yang ikut ke sana 150-nya menang semua. Ya ada juga ya gitu. Itu sudah ditandai yang lomba-lomba ini perguruan tinggi sudah ngecek Bapak Ibu. Ya, prestasi-prestasi gitu. Justru Bapak Ibu, ini sudah lewat sih, karena kan PDSS Bapak Ibu tentukan orang kan sudah selesai. Kalau ada siswa, ini biasa terjadi ya. Siswa kalau memang punya bakat tertentu di suatu olahraga atau seni atau apa, biasanya nilai mata pelajarannya nggak bagus. Itu kan, atau kalau bagus hanya di pelajaran itu tok, yang satunya enggak, yang stream satunya enggak bisa, yang tentang sosial enggak bagus, yang IPA tok bagus. Tapi kalau di rata-rata akhirnya nilai jatuh enggak masuk eligible, kan sering kayak gitu. Padahal Bapak Ibu, kalau ada siswa misalnya nih, dia juara taekwondo, peraih PON, misalnya PON aja lah misalnya. Emas PON. Ya alat olahraga masuk ya pinter, biasanya kan enggak. Ya kan nggak masuk, 5% enggak, 40% kan nggak masuk. Tapi kalau dia milih prodi keolahragaan di UNESA, UNY, dipilih dia Bu. Pasti dipilih. Kenapa? PTN itu ya butuh anak-anak itu. Untuk apa? Untuk ikut lomba. Kami kan juga punya lomba. Lah kalau kami PTN suruh mendidik mulai awal, sampai kapan menang kami? Begitu pula tahfidz. Anak hafiz itu kan kami ikutkan lomba musabak MTQ tingkat mahasiswa. Ya supaya menang dong tempat saya. Nah kalau baru ayo belajar tahfidz, ya sampai kapan? Keburu lulus anaknya. Ya kita kan cari yang jadi, ya kan? Sama, WNS juga butuh yang kayak gitu-gitu. Ya kan? Yang sebenarnya yang paling meyakinkan itu adalah kalau ada anak juara lomba yang diselenggarakan oleh prodi di sebuah PTN dan dia daftar pilihannya prodi itu. Kenapa? Karena yang menilai itu sudah dosennya di situ. Itu lebih dipercaya daripada nilai rapot Bapak Ibu. Mohon maaf ini. Ya kan dia sudah menilai. Walaupun dia mungkin ranking 41 yang nggak masuk, itu sebaiknya dinaikkan. Yakin itu keterima. Ya. Kenapa? Karena sudah dinilai, kasih sertifikat tanda tangannya loh rektornya. Ya kan? Yang kedua adalah lomba-lomba yang ada di Puspresnas. Itu terpercaya karena kami PTN juga susah mengkurasi lomba-lomba. Tapi kalau sudah nggak ada di sana nggak jelas, kita lihat website jelas, langsung udah dicoret, nggak ada artinya. Kami memberi tempat 3 untuk unggah sertifikat. Kalau adik-adiknya, adik-adik atau siswa-siswanya cuma punya sertifikat cuma 3, ya nggak usah tanya-tanya, masukkan semua aja, nggak usah rame gitu loh. Ini yang mana Pak? Kan punya berapa 3? Ya masukkan aja semua, udah. Itu yang meriksa orang gitu loh. Ini cuma karakter, masukkan saja. Siapa tahu pas ini ada yang wah kita butuh ini ada ini. Di IPB ketua OSIS itu prioritas. Ya, di IPB ya. Mungkin di sini juga ada besar lain karena itu tadi rapat itu kan macam-macam lah preferensinya. Tapi kalau lebih dari 3, mari kita bicara mana yang dipilih. Yang pertama tentu juara internasional, tapi yang terpercaya. Olimpiade apa olimpiade itu kan terpercaya. Tapi jangan olimpiade apa yang nggak jelas gitu. Yang nggak usah diikuti Bapak Ibu, nggak ada gunanya juga. Udah capek ke sana-sana gitu. Ya nggak tahu kalau
Soalnya sekolah ini kan banyak, karena ya beberapa yang negeri kan, nggak ada SPP, nggak bisa jalan-jalan pakai acara gitu. Yang biaya orang tua kan gitu kan. Kan banyak keluhan kan, ya kan? Ya sebaiknya ya terserah sih sekolahnya itu urusan sekolahnya. Tapi kalau untuk gini ya itu janganlah ya. Kemudian juara nasional. Bagaimana Pak kalau ada kejuaraan itu bertingkat? Tingkat 2, tingkat 1 nasional. Yang dipakai yang mana? Saya juga punya yang lain. Pakai yang nasional. Walaupun nasional dia cuma sebagai finalis. Tapi di situ ada kolom ceritakan. Nanti yang diunggah 1 file tapi 3 halaman. Kan PDF. Sertifikat yang kepesertaan nasional sebagai finalis, juara yang tingkat provinsi, juara yang tingkat kabupaten. Kan masuk semua. Terus dikasih cerita, di situ kan kita nuliskan. Tuliskannya apa Pak? Tuliskan yang kira-kira kalau si perguruan tinggi itu baca, dia itu akan merasa bahwa, oh penting saya ambil anak ini. Gitu loh. Ya tuliskan aja, saya ini juara ini mengalahkan ini. Kalau Bapak tidak mengambil, saya rugi deh. Gitu misalnya gitu. Ah gitu deh. Gitu loh. Terus gimana kalimatnya? Pinter lah Bapak Ibu karang gitu ya. Yang kira-kira dia pasti akan ngambil gitu loh. Paling enggak pasti akan ngelihat gitu loh. Ngelihat sertifikatnya gitu loh. Ya. Paham ya tadi ya Bapak Ibu ya, tadi tentang prestasi gitu. Apakah ada yang belum terjawab? Udah semua, oke silahkan kalau ada yang lain belum tertanyakan. Oke, berikutnya monggo. Wah, rek. Wah, aku melu Malang aku berarti. Ayo Mas Sabto, mana dulu Mas? Monggo, bar ganteng, bar cuantik yang ganteng saiki. Ayo Mas. Terima kasih atas waktunya. Saya Andi Susilo dari SMK Negeri 2 Sragen, Bapak. Oke. Mau jalan Sragen, bukan Surakarta. Oh. Ada 2 pertanyaan Bapak ingin kami tanyakan. Tadi ada pembahasan mengenai prestasi. Anak-anak kami bertanya mengenai kurasi prestasi, Bapak. Apakah itu urgent sekali harus dikurasi prestasi yang nanti anak-anak diupload di website SNPMB? Yang pertama itu. Yang kedua mengenai nilai semester 5 bagi kami SMK. Apakah kami diberikan kebebasan untuk hanya mengupload nilai PKL atau mengupload mapel di semester 5-nya. Nah, ketika memang upload PKL atau mapel itu apakah ada kayak penilaian tersendiri? Soalnya kami yang upload itu kok ada 2 gitu. Boleh pilih PKL atau milih mapel gitu. Dan itu kan ketika milih PKL apakah kami diuntungkan atau kami dirugikan dan sebaliknya. Terima kasih, mungkin itu yang bisa kami tanyakan. Terima kasih. Oke, ya, terima kasih dari Sragen. Berikutnya monggo, ganteng kabeh sing ngacung ya wis kae ganteng. Oh, ya wis ana ya oke. Sing nggih Pak, sing tengen mengkirin nggih. Monggo Bu. Baik, terima kasih kesempatannya Bapak. Sebelumnya perkenalkan saya Fitri dari SMA Negeri 1 Teras. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Baik itu berkaitan dengan SPMB di UNS maupun SNPMB secara nasional Bapak. Pertanyaan saya yang pertama mengenai pendaftaran SNBP pada Prodi PTKIN Bapak. Di situ kami sudah mengecek daya tampungnya di UIN Raden Mas Said Surakarta. Itu hanya ada 4 prodi yang bisa dipilih dan itu hanya prodi Saintek. Kemudian untuk prodi-prodi Soshum apakah hanya melalui jalur SEPAN atau benar memang tidak bisa jalur SNBP. Kemudian pertanyaan saya yang kedua berkaitan dengan SPMB UNS. Apakah benar untuk program studi beberapa kami mengecek untuk diploma 3 itu tidak ada di tahun ini Pak. Ada D3 manajemen pemasaran dan juga manajemen perdagangan. Ini D3 juga Bapak. Lalu pertanyaan saya yang terakhir mengenai seleksi KIPK yang mana tadi sudah dijelaskan secara umum. Di sini saya ingin bertanya mengenai seleksi KIPK di UNS ini Pak. Karena ada beberapa siswa kami yang mendaftar KIPK di UNS itu menggunakan SKTM karena memang di panduan itu kan yang tidak masuk DTKS maupun tidak memiliki KIP ketika SMA diperkenankan menggunakan SKTM. Tetapi siswa kami banyak yang tidak.
lolos Pak yang menggunakan SKTM itu. Sampun, terima kasih kesempatannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bu Fitri dari Crocodile Forget. Ya, benar ya tadi ya. Dua dulu Pak Fitri. Oke, monggo Pak. Jawab dulu, nggih, Prof. Tarno. Tentang kurasi, saya itu tahu istilah kurasi itu malah 2 tahun yang lalu ya. Kita malah nggak ada tuh mengkurasi. Sebenarnya kalau ada lembaga yang mau mengkurasi malah senang kami. Kami kemarin sempat berpikiran mau ngubungi Puspesnas aja yang ngurasi semua. Kayaknya dia pasti akan mabuk gitu ya. Karena jumlah lombanya itu ribuan gitu ya. Sehingga kami ya nggak tega juga gitu kan. Jadi nggak ada kurasinya Pak. Silahkan saja, sampai hari ini belum ada. Ya, jadi selama masih bisa diunggah, kan masih pendaftaran sampai tanggal 18, berarti sampai tanggal 18 kan masih bisa mengunggah sertifikat, ya unggah saja. Ya nanti biar yang repot PTN-nya dulu lah gitu kira-kira gitu ya, untuk mengkurasinya sendiri-sendiri ya. Enggak tahu ini kayaknya dari mana gitu, dari media mana gitu, ada kurasi, istilah harus dikurasi bahkan tulisannya gitu. Enggak ada ya Bapak Ibu, enggak ada, di kami enggak ada. Sampai hari ini enggak ada, tapi nanti tidak tahu. Kami masih berpikiran juga untuk meringankan kerja PTN ya. Kemudian nilai semester 5 untuk PKL atau kalau memang adanya cuma PKL toh ya PKL toh diisi Pak. Cuma satu mata kuliah ya enggak, satu mata kuliah ya enggak apa-apa, satu mata pelajaran. Enggak usah lihat-lihat sekolah lain. Sekolah lain mungkin punya ada mapel, ada PKL, jadi satu ya terserah. Mungkin ada yang cuma mapel toh ya mapel. Gini, jujur saja punya mata pelajaran apa ya tuliskan di situ. Kalau memang ada satu di semester 5 atau bahkan SMK yang 4 tahun ada semester 7 ya, cuma satu ya sudah isikan satu. Gitu kan, dan ada jamnya kan. Ketika Bapak Ibu mendefinisi kurikulum ada jamnya berapa jam gitu ya sudah, ikuti saja. Nanti kami akan mengikuti apa yang Bapak Ibu tuliskan, kami nanti akan serahkan kepada PTN untuk menilai ya. Jadi gak usah lihat, soalnya kalau lihat yang lain, apalagi lihat daerah lain, ya kan namanya juga kita media sosial, kesana kok gini, kita harus gini, terus Bapak Ibu terus membuat strategi malah ngatur-ngatur, malah tambah perunyam nanti Bapak Ibu ya. Terus kemudian yang SMA Teras tadi, di UIN Surakarta mungkin yang prodi umumnya hanya 4 prodi saintek. Yang sosialnya mungkin nggak ada, saya nggak tahu. Atau mungkin ada tapi dia nggak mau masukkan. Bisa saja. Karena begini, UIN yang prodinya bisa ikut di kami hanya umum. Tapi tidak berarti semua yang umum harus dimasukkan kami, itu tergantung UIN-nya. Ya. Tapi begitu sudah prodi-prodi umumnya diikutkan di SNPMB, maka berlaku syarat dan ketentuan. Apa? Prodi umum itu tidak boleh dibuka di jalur SNBP dan SNBT lokal mereka, nggak boleh. Kalau mandiri boleh, nggak boleh dia ada sepan, ada apa itu, nggak boleh dibuka di situ, sudah nggak boleh. Lah kalau dibuka di situ lah enak dia, kiri kanan lah namanya itu kan, nggak boleh itu sudah ya. Jadi dia akan ikut, kalau mandiri juga ikut, dan ikut kuota yang kita tentukan. Nggak boleh terus kuotanya diatur, harus ikut ketentuan kuota yang sudah ditetapkan di permen. Itu ya mungkin dari saya. Tadi ada pertanyaan UNS. Oke, untuk UNS Prof Tarno, monggo. Ya, nanti saya tambahin Prof. Enggak, khususnya dari Bu Fitri yang dari Teras ya. Yang penting jangan daftarkan di prodi yang enggak ada ya Bu ya. Jadi tak ada prodi yang berubah jenjang. Ya, sehingga harus dihentikan dulu, kemudian jenjang yang tempat perubahan ini dihidupkan begitu. Jadi memang ada macam, lebih jelasnya prodi apa saja Pak Widi yang punya data itu. Jadi beliau ketua bidangnya jadi sangat hafal itu. Monggo Pak Widi. Terima kasih. Saya tak ngerangkep jadi jawab juga. Oke, jadi Bapak Ibu di UNS ini kan sebenarnya punya banyak prodi-prodi D3 dan D4 di sekolah vokasi. Nah sekarang kita pelan-pelan ini mau transformasi dari D3 ke D4. Makanya tahun ini ada beberapa prodi baru yang muncul. Misalnya D4 pemasaran digital. Nah itu ganti yang D3. Jadi nanti pelan-pelan D3 akan bahasanya dimusnahkan yoga, maksudnya gak, maksudnya tapi ditransformasi, nah gitu, ditransformasi ke D4. Jadi tahun lalu sebenarnya sudah ditransformasi D3 ke D4, ada 4 prodi. Tahun ini sedang proses 4 lagi.
Jadi kami memang yang D3 sudah tidak buka lagi, kita menyelesaikan yang masih ada. Kemudian tahun ini kita sedang pengajuan untuk akreditasi, persetujuan di UNS 4 prodi lagi, salah satunya adalah teknik sipil, ya. Ada 5 malahan ya. D3 bahasa Inggris, D3 DKV, D3 manajemen bisnis, D3 teknik sipil dan D3 manajemen perdagangan. Memang kita tidak buka tahun ini, tapi akan kita upayakan segera buka di 4, sehingga harapan kami tidak ikut SNBP tapi nanti kita daftarkan untuk ikut SNBT. Gitu kira-kira nggih Bu nggih. Jadi nanti gelarnya sarjana terapan gitu. STP ya Pak Bekti ya yang D4. Sarjana terapan itu oh iya, STR ya. Terapan ora STP ya. Sarjana Teknologi Pertanian namanya STP itu. Oke, saya kira cukup dari Bu Fitri nggih. Ini masih dibuka lagi enggak Pak Bekti? Ya monggo. 2 lagi. Oh, ya telu sisan lah. Wes telu entek. Tutup. Mas 3. Oh, 3 apa 4? Iya Mas Sabto, sing ndi Mas? Oh, berarti masih 3 ya wis 4 wis 4. Dintekke. Saya gentenan Mas. Sana dulu ketok sing mburi kayak ketok. Cek. Sing mburi dulu Mas, jenengan mengke sekedap. Nggih. Monggo Pak yang dari Terima kasih belakang. Bapak, izin Prof, Pak Bekti. Nama Syarif dari SMA Negeri 1 Batu Retno Wonogiri. Izin bertanya Bapak. Yang pertama adalah untuk UNS dan juga ITS, saya tahu Pak Bekti dari ITS. Apakah di jalur SNBP ini menerapkan sistem kuota per sekolah? Dilihat dari indeks sekolah atau hal yang lain. Yang kedua Bapak, juga untuk Prof dan Pak Bekti, apa ada sistem pemerataan? Karena saya juga sering memperhatikan YouTube-nya Pak Bekti di kampus-kampus yang lain. Ada kampus-kampus yang misalkan sekolah yang mendaftar di UNS ada 1000. Nah, maka minimal setiap sekolah satu. Kurang lebih itu saja Bapak, terima kasih karena ini jadi hal yang menurut saya harus tahu sebagai guru BK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, salam Wonogiri sukses. Oke, berikutnya. Panjenengan Pak, monggo Pak. Bar ganteng-ganteng nih gak apa-apa lah. Terima kasih Pak Widi atas waktunya. Selamat siang Bapak-bapak semuanya. Izin bertanya, saya Pak Sony, guru BK juga dari SMA Negeri 1 Surakarta. Pun beres Pak. Dapur diki wis beres. Akhirnya begini, akhirnya tetap kita finalisasi walaupun data kepala sekolah kami belum urung ganti belum Pak, itu yang terupdate. PLT itu loh. Itu yang Makanya menjadi besok kekhawatiran itu, kami. Besok itu kalau PLT bar SNBP rampung ae. Nah, sadurunge marai mumet iki ya. Dan semoga tidak berdampak untuk pengumuman penerimaan ya Pak ya. Moga-moga gak ono apa-apa, nek gak ono apa-apa kepala sekolah lama ora ditelepon, tenang ae. Cuman ya ono apa-apa lah kuwi ya jenengan sampaikan, Bu, mohon maaf jenengan isih tak cantumke nek ditelepon jenengan ya kudu ditampa ngoten. Siap. Pemene telepon Pak Bekti. Yang Pak Sani. Yang kedua, permasalahan siswa sampai saat ini itu ketika membuat akun sebelum mereka simpan permen itu ada permasalahan tahun lulusannya itu belum berubah itu Pak. Ya, itu apakah akan menjadi kendala juga karena ada beberapa siswa itu yang sudah terlanjur simpan permanen. Kemudian pertanyaan ini terkait dengan ITS tadi disampaikan dari Bapak sebelumnya. Di tahun 2023 saya pernah mengikuti sosialisasi dari ITS yang menyampaikan dengan gamblangnya menyebutkan kami akan menerima anak di SNBP itu yang peringkat 1 sampai 30. Apakah di tahun ini masih seperti itu atau tidak? Yang selanjutnya pertanyaan terakhir dari saya. Ketika anak-anak SMA ini masih pencarian jati diri, dia masih berpindah-pindah dalam pemilihan prodinya, di mana sekolah tersebut hanya memaketkan mapel-mapel tertentu. Itu akan menjadi kendala besar buat anak-anak ketika dia mau di awal cuma ambil rumpun yang mengarah ke kesehatan. Dia mempelajari kimia dan biologi, tapi di tengah jalan dia berubah. Saya nggak mau, saya mau ambil teknik, di mana dia harus menggunakan nilai fisika sama matematika lanjut.
itu akan menjadi masalah besar buat kami ke depan dalam mengarahkan anak-anak ketika di tengah jalan dia berubah halauan seperti itu. Saya kok malah setuju, saya pribadi ya Pak ya, saya kok malah setuju yang kurikulum ke-13, biar mereka mengeksplor dulu fisikanya, matematika, biologi, kimia, baru nanti dia penentuan, dia mau kemana. Saya sebagai guru BK malah senang anak yang mengambil paket 4 paket lengkap, ketika nanti dia bertarung, dia masih mempunyai pedang yang sangat komplit begitu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami. Ya, terima kasih Pak Sony. Terakhir, monggo yang sebelah kiri. Loh, kok isek loro? Oh ya loro ding bener. Yuk, 2 lagi. Bar niku sudah. Ya, monggo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bapak, perkenalkan saya Fitri dari guru BK SMA Negeri 1 Simo Boyolali. Pada intinya saya ingin bertanya sekaligus curhat Bapak. Kebetulan sekolah kami adalah tahun pertama meluluskan kelas khusus olahraga tahun ini, seperti itu. Nah, yang ingin kami tanyakan Bapak, tadi kan sudah disampaikan bahwa nilai rata-rata semua mapel itu minimal diperhitungkan 50% J. Nah, bagaimana penghargaan atau status dari prestasi Bapak? Karena jujur saja dari kelas KKO itu sudah saya pastikan minimal 7 anak yang ingin mendaftar di FKOR UNS dengan nilai rata-rata yang tidak tinggi, kemudian hampir sama, tetapi dari ketujuhnya memiliki prestasi masing-masing dari mulai kabupaten, provinsi, nasional, bahkan ada yang sampai internasional. Ini menjadi kebimbangan saya begitu Bapak, apakah saya harus mendorong anak-anak itu untuk tetap di UNS atau bagaimana, melihat peluang di FKOR sendiri juga tidak terlalu banyak, dari jurusan itu hanya sekitar 30 ya Bapak untuk PKO maupun di PCKR. Jadi mohon arahan dan bimbingannya supaya anak-anak yang punya prestasi ini dapat tersalurkan. Apakah mungkin ada prioritas untuk prestasi-prestasi anak tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bu Fitri. Oke, satu lagi, monggo. Oke. Selamat siang, mohon izin sebelumnya perkenalkan nama saya Fajar Juliana, saya dari SMA Guru BK dari SMA Pradita Dirgantara Boyolali. Ya, pertanyaan saya ini, saya ingin mengkonfirmasi surat dari Kemdikti-Saintek dan juga memohon tanggapan dari perguruan tinggi negeri dari UNS maupun ITS terkait dengan surat penerimaan mahasiswa baru bagi siswa penerima beasiswa Indonesia Maju. Ya, di dalam surat ini ada 3 poin yang disampaikan. Yang pertama adalah sekolah-sekolah, saya bacakan poinnya. Yang pertama, sekolah-sekolah yang peserta didiknya sebagai penerima BIM persiapan program sarjana angkatan 4 dapat mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru, jalur SNBP, SNBT, dan seleksi mandiri, dan yang di bold adalah tanpa mengurangi kuota penerimaan mahasiswa baru. Kemudian yang kedua adalah perguruan tinggi mengizinkan peserta didik penerima BIM persiapan program sarjana angkatan 4 yang lolos seleksi perguruan tinggi dari pemerintah maupun lembaga lainnya untuk mengundurkan diri dari SNBP, SNBT, dan seleksi mandiri serta tidak memasukkan sekolah peserta didik yang bersangkutan dalam daftar hitam atau blacklist. Dan poin yang terakhir adalah peserta didik yang dinyatakan lolos BIM bergelar tahun 2024 akan mengirimkan surat pengunduran diri melalui surel atau email perguruan tinggi dari pos. Nah, saya mohon untuk konfirmasi dari surat tersebut karena anak-anak kami, mungkin juga anak-anak dari SMA yang lainnya, menjadi salah satu siswa yang menerima beasiswa tersebut. Karena memang untuk pengumuman seperti misalnya NUS dan perguruan tinggi luar negeri lainnya itu baru ada di bulan, bahkan ada yang dari Mei, Januari memang sudah ada. Tapi untuk yang intake berikutnya itu ada di bulan Mei, Juni, bahkan Juli. Seperti itu. Apakah memang surat ini bisa menjadi pegangan ketika nanti anak-anak sudah diterima melalui jalur SNBP, kemudian anak-anak bisa menerima beasiswa yang bergelar, apakah diizinkan untuk mengundurkan diri dari
perguruan tinggi tersebut tanpa ya tadi sekolahnya itu masuk dalam daftar hitam atau blacklist. Jadi saya mohon konfirmasinya dan tanggapan dari perguruan tinggi negeri yang mendapatkan surat tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sudah 4 orang yang terakhir. Monggo Pak Bekti. Baik, supaya saya nggak lupa, saya di sini bukan dari ITS ya nyebutnya ya, salah nanti ya dari SNPMB, walaupun saya dosen di sana, karena saya sudah nggak ngikutin lagi ya, jadi nggak paham. Termasuk surat tadi saya juga nggak tahu surat dari ITS apa bukan ya tentang BIM. Tapi saya tahu cerita tentang BIM karena ikut rapat tentang itu ya. Dari saya sedikit aja gambaran. Kalau tentang ITS ini nanti yang tadi hubungan tentang peringkat 1 sampai 30 segala macam, besok itu juga ada sosialisasi di ITS, kayaknya juga itu hibrid ya. Silakan diikutin aja. Lihat di websitenya ITS. Besok akan ada sosialisasi, tinggal ditanyakan ke yang dari pihak ITS-nya ya. Jadi saya tidak akan menjawab itu. Saya akan menjawab yang ini saja yang memang ke ini ya. Pertama adalah tentang tadi pertanyaan tentang sistem kuota ya. Ini saya tidak mengomong tentang ITS ya Bapak ya, tadi yang tanyakan tadi tentang si kuota terus pemerataan ini kan agak mirip kan gitu ya. Jadi gini Bapak Ibu kan udah tahu SNBP itu cuma sekitaran 20%, kursinya kan kecil. Jumlah sekolah yang mendaftar misalnya kursinya 40, itu jumlah sekolahnya apalagi kalau prodi favorit itu enggak 40 sekolah, itu bisa sampai 400 bahkan 800 sekolah. Pada umumnya biasanya kalau ini kecenderungannya di beberapa perguruan tinggi ya, kalau sudah ada siswa dari suatu sekolah diterima di prodi itu, maka usahakan dari sekolah itu ada yang daftar lagi di prodi itu. Asal siswa yang sudah diterima itu ketika kuliah IPK-nya bagus gitu loh. Maka penting bagi Bapak Ibu mengundang alumni-alumninya yang sudah kuliah untuk datang ke sekolah untuk apa? Untuk menjelaskan prodi-prodinya dia, bukan karena dia UNS, karena UGM bukan. Gak penting itunya, yang penting adalah ilmunya dia kuliah di situ supaya bisa ditularkan ke adik-adiknya kelas 10 Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mengajak kelas 2 baru kelas 12 ke kampus untuk melihat prodi itu sudah terlambat Bapak Ibu. Ya, itu dia sudah akhirnya ngarang gitu. Ngarang pendaftaran gini, saya belum tahu mendaftar apa ya, milih-milih. Ya mungkin keterima, tapi nanti itu lulus dengan sangat cepat Bapak Ibu. Alias di DO itu. Ya karena nggak cocok, apalagi tekanan orang tua gitu ya. Kami banyak menerima keluhan, terutama mohon maaf nih, ibu-ibu ini terutama memaksakan prodi gitu loh. Akhirnya hanya DO akhirnya ya. Jadi saya bilang tadi karena begini, salah satunya dengan mengundang senior-seniornya selain menjelaskan prodi-prodi juga semua siswa itu paham prodinya itu. Jadi ketika kelas 10 dia bisa berubah-ubah, nggak apa-apa 10 prodi A, kelas 11 prodi B, semester ini prodi nanti, tapi dia sudah melalui eksplor macam-macam sehingga dia mantap ketika kelas 12. Yang dilihat prodinya dulu, jangan lihat PTN-nya. PTN itu belakangan aja, tadi saya cerita. PTN itu nanti di kelas 12 ketika mau mendaftar, baru untuk strategi supaya saya diterima, gitu loh. Ya, kan kalau prodi udah mantap mau elektro kan, ya elektro nanti pindah informatika, pindah ternyata kedokteran, nanti mantapnya apa terakhir. Nah, baru kemudian sudah mantap apa yang terakhir, baru milih, pilihan 1 di PTN ini, pilihan 2 di PTN, tapi prodinya sama. Kan pasti oke, kan dia sudah mengalami sampai 2 tahun mempelajari gitu ya. Dan sekalian senior-senior datang itu ditanyai IP kamu berapa gitu loh. Ya, karena itu menjadi ukuran di PTN gitu ya. Kenapa SNBP ini itu apa ya? Wes sudah kuotanya paling kecil, masalahnya paling banyak ya. Jadi masalah 80% kuotanya 20%, itu kebalikan dengan SNBT. Ya. Ributnya juga setengah mati ya, ributnya itu ya. Terus kemudian adik-adik tadi, kalau misalnya dia sudah diterima di prodi itu, terus kemudian ternyata IPK jelek, ya jangan dilini, jangan daftar di situ. Karena PTN pasti ditandai, anak itu. Terus juga jangan ini, misalnya ada satu sekolah sudah diterima 10, terus yang daftar ulang cuma 3, 2, ditandain tuh sama PTN-nya. Bukan di blaze dan kita kurangin gitu. Itu kan yang tahun kemarin 10 cuma daftar ulang cuma 2, kurangi ganti sekolah lain. Karena yang tadi saya bilang 40 kursi atau 20 kursi seolah-olah seperti sudah ada kaplingan sekolah itu Bu sebenarnya Bu. Selama sekolah itu ajak alumninya yang sudah keterima bagus, pasti PTN kan akan melihat, itu yang kemarin bagus kita ambil lagi kalau ada yang daftar di situ. Loh kalau gitu nggak bisa dong yang belum pernah. Nah, ini tinggal cari yang
sekolah sudah ajak tadi ternyata punya kesalahan itu, enggak daftar ulang lah gitu kan. Ternyata siswanya di sekolah itu ternyata bermasalah lah gitu kan, IPK-nya jelek lah gitu kan. Oh iya, tentang IPK, ya IPK bagus itu sekarang 3,5 ya Bapak Ibu, bukan di atas 3. Ya sekarang itu IPK itu memang luar biasa gitu ya, inflasinya tinggi juga ya. Jadi kalau terkait dengan pemerataan gitu ya itu juga sama IPK itu ya. Kemudian siswa ya yang tadi kuota dia ya nggak kayak gitulah, Bapak Ibu bisa paham lah. Ya, seperti kayak ada pemerataan. Seperti kalau pemerataan itu memang ada beberapa sekolah yang PTN kemarin ingin meratakan banyak sekali sekolah di seluruh Indonesia yang bisa ada. Karena kami PTN ini juga dituntut untuk bisa banyak siswa dari berbagai provinsi. Ya kan itu hubungan dengan IKU juga kalau nggak salah ya. Indeks kinerja utama kami banyak yang diterima dari daerah-daerah lain. Jadi juga ada isu kan, isunya gini. Kalau ingin diterima di PTN itu, kalau di SNBT ujianlah di situ. Terus kalau misalnya SNBP, kalau ingin diterima, maka pilihlah PTN yang ada satu provinsi dengan kamu. Itu kan juga ada tuh di media kayak gitu. Lah kenapa kok sekarang memang iya banyak PTN itu yang diterima itu seperti Solo. Kan mesti hampir 50% di sekitar Solo sekitarnya kan. Sebenarnya tidak ingin begitu, tapi karena yang daftar ya memang banyak. Bukan terus dijustifikasi, kalau ingin keterima ya pilihlah pasti di UNS karena Bapak Ibu berada di Solo, ya enggak juga gitu loh. Ya karena memang banyak ya karena itu tadi, ya sama lah misalnya, kok banyak Honda di bengkel, berarti Honda jelek, enggak ya karena memang banyak Hondanya gitu kan. Sama seperti itulah kira-kira gitu ya Bapak Ibu. Kemudian tadi yang untuk SMKN mana tadi, Surakarta SP1 ya, tentang Kepsek masih PLT, untuk Kepsek ini enggak apa-apa Pak, memang sebaiknya memang pada kayak gini-gini ini memang sebaiknya jangan ganti-ganti personelnya seperti itu ya. Itu akan merepotkan tadi seperti tadi. Kalau tidak ada masalah nggak apa-apa Pak. Begitu ada masalah yang dikontak adalah PLT-nya tadi. Tapi PLT-nya nggak mau care ya karena saya sudah nggak jabat. Ya jadi masalah sekolah Bapak jadinya. Harapannya tidak ada masalah Pak, kami akan kontak ke sana ya. Ya dipesan itu Pak, Bapak masih namanya dipakai belum bisa diubah. Mohon kalau ada ini ya itu tadi ya. Kalau ada masalah, kalau nggak ada masalah nggak apa-apa, nanti bisa diubah gitu ya untuk yang masalah Kepsek ini tadi. Kemudian tahun lulusan, nah ini kemarin memang sebaiknya begini, ini kan karena kita menggunakan sistem yang dipakai apa istilahnya, yang dipakai untuk kepentingan macam-macam ya. Dapodik itu kan untuk kepentingan macam-macam. Di Dapodik itu kan ada switching di Januari ke semester. Dia nyebutnya 2042. Kita kan sampai 2041. Dulu ketika anak masuk kan 2021 kalau nggak salah gitu ya. Nah ini kan tahun lulusnya bisa salah karena tapi selama dia eligible ini nggak masalah, bisa ini ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau misal bisa saja nanti, jadi dilihat nanti cek siswanya eligible. Ketika siswanya eligible ini daftar punya masalah nggak dengan tahun lulusan, maka segera suruh daftar. Kan pendaftaran sudah kita buka nih. Dia segera buat akun dan finalisasi akun. Ketika finalisasi akun bisa semua, tapi ketika mendaftar nggak bisa karena deteksi. Loh anak ini dianggap tahun lulusnya masih tahun depan, berarti belum boleh daftar. Kok daftar karena ada kesalahan tadi, maka segera bisa melakukan perubahan di Dapodik. Itu perubahannya di Dapodik, bukan di kami. Kami nanti akan ngambil nyingkron lagi gitu loh. Ya, harus diubah. Nanti kalau enggak selamanya nggak bisa daftar. Karena itu segera daftar SNBP ini salah satunya itu kalau ada masalah masih punya panjang waktu. Ya, sekarang masih hari pertama. Jangan nanti tanggal 18 baru tanggal 15. Ternyata termasuk yang kena masalah ini 3 hari nggak selesai Bapak urus ini. Yakin saya udah. Terlambat, nggak bisa alasan kemarin karena ini terus nggak bisa ya tetap terlambat sudah. Kenapa? Makanya segera saja yang punya masalah seperti ini coba daftar. Ya kalau sudah bisa daftar ya sudah kan selesai kan aman gitu kan, nanti urusan belakang gitu nanti bisa dijelaskan kepala sekolah dengan surat segala macam, tapi data harus dibenarkan ya. Terus kemudian yang peringkat tadi silakan tanyakan ke ITS ya, yang peringkat 1-30. Kemudian paket mapel ini ya pindah jalur di tengah-tengah ini ya. Ini masalah Bapak. Jadi memang sebaiknya siswa ketika ini yang entah yang kurikulum 2013 maupun yang kurikulum Merdeka, ya sudah kalau memang stream bidangnya ada misalnya kurikulum 2013 IPA, ya IPA semester 1, semester 2, semester 3 IPA terus semester 4 pindah, maka ini akan dirugikan ketika milih prodi di SNBP.
Di SNBT enggak. Di SNBT itu free for all. Jurusan apapun bisa memilih prodi apapun. Ya, tapi ya harus tahu diri dan bertanggung jawab. Ya jangan misalnya mau maaf SMK Tata Boga daftar kedokteran. Ya boleh aja, tapi ya tahu diri lah gitu kan. Ya kan? Ya kalau tata busana bisa lah, mungkin jahitnya mungkin kepake ya kira-kira ya. Ya tapi ya janganlah, kita tahu diri lah. Karena nggak masuk akal gitu loh ya. Ya walaupun nilainya tinggi, tapi itu nanti akan membahayakan gitu kan ya kan. Ya. Tapi yang di SNBP ini jadi masalah, karena mereka berikan nilai rapot masalahnya. Ketika ada nilai rapot semester 1, 2, 3, cuma punya pelajaran yang mendukung prodi pilihannya hanya di semester 1, 2, 3. 4, 5 enggak, ya 4, 5 dianggap fail, dibaginya enggak dibagi 3, dibagi 5, ya jatuh dia. Nilai tawarnya jadi rendah gitu. Ya kalau dia mau pindah itu berarti dia sudah punya tahu resikonya, kalau dia eligible, dia sudah kecil kemungkinan akan diterima. Itu aja. Ya memang sistem kita sekarang begitu ya. Bahkan di kurikulum 2013 itu kan sebenarnya milih itu kan sejak kelas 10 kan. Berarti apa artinya? Artinya anak ketika kelas 3 SMP, kelas 3, kelas berapa ya? 9 SMP sudah harus mikir nanti saya kuliah prodi apa, kan gitu kan? Ya, prodi saintek berarti kelas 3 SMP loh suruh mikir. Gitu kan? Memang lebih baik seperti zaman saya. Zaman saya dulu kelas 1 ya, kelas 1 SMA itu ya sama semua. Baru kelas 2 dan kelas 3 baru milih A1, A2, A3 gitu kan. Kan sudah sama semua, jadi gurunya di SMA bisa mengarahkan 1 tahun pertama. Yang di pas kurikulum Merdeka, ya semerdeka-merdekanya macam-macam ternyata nggak cocok prodinya. Kan ruwet juga gitu ya. Itu ya tentang yang itu jawaban saya. Terus kemudian kalau yang ini yang dari Boyoli kayaknya ini untuk UNS, masalah F-Core UNS. Yang Pradipta tentang BIM, terakhir saya jawab. Jadi tentang BIM ini beasiswa Indonesia Maju memang menjadi polemik ya. Ini terutama memang menimpa sekolah-sekolah yang siswanya banyak mengikuti BIM dan memang sekolah-sekolah unggulan dan favorit ya. Kami sudah berdiskusi, bahkan ada surat dari pihak Sekjen Kemdikdasmen sekarang namanya itu, yang di situ ada Pusprestas, yang diurusi Pusprestas kan BIM itu beasiswa Indonesia Maju ya. Cuma begini, banyak sekali kejadian siswa itu keterima di SNBP maupun SNBP, tapi kemudian diterima di BIM, terus dia keluar. Lah kursinya ini kan jadi kosong. Ya PTN kan ya, ya istilahnya PTN, ya gelo gitu loh. Kan kalau memang kan mending siswa yang lain. Dan ini tolong Bapak Ibu tekankan kepada siswa, kalau sudah diterima di SNBP sebaiknya diambil. Dia sudah, kalau dia nggak ngambil, dia sudah zolim sama orang lain yang nggak keterima, gitu kan. Apalagi ini yang paling parah ini, sudah keterima, daftar ulang, kuliah 1 tahun, terus tahun berikutnya keluar, ikut lagi yang lain, entah di mandiri kan, entah yang di swasta segala macam. Itu anak seperti ini sebenarnya layak ditangkap KPK Bapak Ibu. Kenapa? Dia sudah korupsi uang negara. Setahun itu dia walaupun bayar UKT 50% lebih itu dibiayai negara. Jumlahnya sekian juta kali 1 tahun kali sekian banyak orang. Itu uangnya siapa? Uangnya APBN, uang kita, uang bayar pajak. Gak jadi apa-apa selama setahun, dibuat mainan sama dia terus dia pindah lagi. Waktu KPK datang kantor kami gitu, saya cerita, bisa nggak KPK nangkap orang per orang bukan penyelenggara negara? Saya ceritakan tentang kasus itu. Oh iya ya, banyak juga ini kalau sekian, puluhan miliar juga per tahun yang kayak gini-gini nih, yang banyak pindah-pindah gini gitu loh. Ya, ini tolong ditekankan. Makanya itu dari awal anak-anak ketika milih prodi sudah dibimbing, diberikan arahan supaya nggak pindah kuliah itu ya. Jadi yang tentang BIM tadi, ini juga kasusnya kayak gitu. Karena dan ini banyak menimpa sekolah-sekolah, dan itu anak BIM itu pasti prodinya prodi bagus. Keterima di PTN bagus dan prodi bagus, dan PTN ini jadi cuma lantaran toh itu yang menjadi kegalauan para pimpinan gitu loh. Dan ini tahun kemarin mereka yang keterima di tempat kita SNBP kemudian keterima BIM, beasiswa BIM-nya ya di situ gitu loh. Bukan di luar negerinya. Tahun ini kemarin sudah suratan kami kembalikan kepada PTN, silahkan PTN memutuskan sendiri, nanti bisa terlalu dicoba taruh. Untuk yang orang BIM di UNS bagaimana? Kalau di ITS yang tentang BIM tanyakan saja ke ITS. Tapi kondisinya begitu, saya cerita ke Bapak Ibu semua. Makasih, mungkin itu jawab saya.
Oke, terima kasih. Saya coba untuk menambahkan informasi terkait dengan jalur prestasi olahraga. Ya, kalau di SNBP dan SNBT yang jelas itu nanti adalah nilai portofolionya yang akan mendongkrak. Artinya kalau sertifikatnya banyak otomatis kan dia akan mendongkrak. Meskipun SNBT itu tidak ada tambahan sertifikat yang diupload, tapi kan di portofolio dimasukkan di situ, sehingga akan mendongkrak cukup besar di portofolionya. Nah, kemudian untuk seleksi mandiri di UNS itu untuk olahraga itu kan ada 2, Penjaskes dan Penkepor. Nah, itu masing-masing kuotanya cukup besar loh, itu 160 dan 155. Sehingga kalau seleksi mandiri 50% itu sekitar 80-an. Ya, sehingga cukup besar untuk teman-teman yang di FKOR. Nah, urusan nilainya prestasinya bagus, tapi nilai rapotnya jelek, lah nek padha kabeh kan ya menang sing duwe prestasi. Gitu maksudnya, gitu. Karena sing pinter-pinter sing anu gayane ya mlebu kedokteran gitu. Nek sing seneng olahraga ya mlebu olahraga ya kancane ngono kabeh, tapi kalau ada prestasinya berarti ya peluangnya cukup besar. Apalagi kami memang punya kelas khusus untuk KKO, Bu. Sehingga monggo nanti yang memang punya bakat di olahraga bisa masuk, tapi memang untuk KKO ini diseleksi mandiri. Karena SNBP dan SNBT semua dikelola oleh BP3, sementara nanti seleksi mandiri kita ada program khusus untuk jalur prestasi, yaitu olahraga, seni dan lain sebagainya, olimpiade dan berikutnya. Oke, itu tambahan saya kira sudah jam 12 lebih sedikit. Sebelum kita akhiri mungkin closing statement dulu dari Prof. Tano, nanti Pak Bekti, monggo Prof. Memberi semangat pada guru-guru kita agar terus membimbing anak-anaknya tanpa putus asa. Ya, monggo Prof. Ya, terima kasih Pak Widi. Ya, untuk Bapak Ibu semuanya, sekali lagi saya menekankan bahwa peran panjenengan selaku BP yang biasanya mengarahkan ini, tolong Merdeka. Oh, tak kira Merdeka. BK. Oke. Oh iya. Jadi silakan untuk diberikan pengarahan yang sebaik-baiknya agar tepat di dalam memilih jurusan ini. Kami yang di perguruan tinggi juga merasakan ya, banyak sekali mahasiswa itu yang kalau di sini Pak Bekti itu yang banyak itu mundurnya itu gara-gara itulah bangsanya stan pengumuman di belakang itu jadi sudah itu bahkan kedokteran berani mundur itu semacam itu. Jadi monggo kalau memang ada yang begitu dipastikan aja, malah sekalian urasan daftar ini aja, nanti daftar di stan gitu kan lebih baik sebenarnya, tapi yang monggo itu hak panjenengan ya. Tapi sekali lagi tolong itu diarahkan yang sebaik-baiknya agar mereka itu tepat ya, karena ini nyangkut masa depan dari anak-anak kita dan juga menjadi masa depan dari bangsa Indonesia ini. Jadi kalau dia kuliah dengan baik, pas, sesuai bidangnya, menyenangkan, pasti prestasinya akan baik. Beda dengan kalau disuruh-suruh karena orang tuanya ingin ini, karena tetangganya ingin ini, dan sebagainya, itu sok jadi tidak baik. Jadi itu saja dari saya. Mohon sekali lagi dalam mengarahkan calon-calon ini yang sebaik-baiknya. Mudah-mudahan tidak ada kesalahan. Kalau terkait dengan tadi yang belum terjawab dari UNS, masalah pemerataan ya, di sini nggak ada pemerataan. Wah, ada 1-2 nanti itu begini. Jadi kalau dalam dari provinsi tertentu itu memang tidak ada satupun yang diterima. Itu yang terbaik dari provinsi itu biasanya diambil. Ada gitu aja. Itu pun juga sebenarnya salah. Ya, ada kesalahan. Nanti kalau KPK datang juga ditanyakan semacam itu. Apa ini nilai segini kok bisa diterima gitu. Tapi kita punya alasan. Tapi dari mana tadi Wonogiri itu provinsinya Jawa Tengah, berudak Pak, sudah 67% WNS ini dari Jawa Tengah. Jadi jangan jaga ke pemerataan dari itu nggih. Enggak akan ada kalau yang itu. Jadi adanya yang semacam itu. Dan juga kuota itu juga tidak ada nggih. Ada. Jadi kuota pemerataan tidak ada di sini untuk jalur ini. Jadi itu murni dari prestasi yang dia miliki. Itu saja Pak Bidi. Monggo. Terima kasih Prof. Tarno, monggo Pak Bekti. Ya, baik Bapak Ibu. Saya satu pesan saja, kita jujur bersama, gitu aja ya.
Jadi apa adanya saja agar kita husnul khotimah gitu ya. Nanti nggak dieret-eret untuk berbagai kasus. Iya. Bapak Ibu jujur, kami juga di panitia jujur, pasti teman-teman di PTN juga jujur, ya kita fair-fairan saja. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bekti, tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu, kita sudah di penghujung acara, tapi tadi MC-nya moco pantun, aku ya tak moco pantun. Jenengan jawabin apa? Cakep. Ya wis cantik ya oke, ora apa-apa, gak apa-apa. Membeli pisang emas ke Jakarta. Adoh rek ngono tak kira mau. Tidak lupa jalan-jalan ke Gondang Dia. Piye? Terima kasih sudah rawuh ke kampus UNS tercinta. Semoga Bapak Ibu senantiasa sehat dan bahagia. Disingkas ya. Bayarannya larang soalnya. Ke pasar gede membeli rambutan. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.